itu kita harus berkembang. Sesuatu yang modern itu untuk mengisi hari santri itu, santri itu punya wawasan gitu. Iya, betul. Jadi santri bukan hanya pesantren, tapi santri itu harus sekolah sampai tinggi. Di sisi lain, kalau anak itu kurang diterapkan akidah, ya, kurang diterapkan akidah, jadi ini maaf ya, kebanyakan anak itu di pesantren tunduk, taat sholatnya, bangun jam 3, tapi setelah pulang ke rumah malah tidur aja, susah ke masjid gitu kan. Yang harus diperhatikan itu yang bawah, besar itu di bawah, gitu. Jadi yang harus diperhatikan perjuangan kita itu anak ranting tingkat RW, ranting tingkat kelurahan, MWC tingkat kecamatan. Sementara secara organisasi orang itu enggan menjadi pengurus ranting, anak ranting. Kenapa? Susah untuk biayanya. Isi news agar otakmu ragam, info selalu baru, aktual, futuristik, dan terkini dari lokal hingga global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali pemirsa Visi.News. Visi Talk kembali hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya AFS Abdullah sebagai pembawa acara obrolan ringan ini. Pemirsa, pada 22 Oktober 2024 diperingati sebagai Hari Santri Nasional atau disingkat HSN. HSN ini merupakan sebuah tonggak sejarah di mana ada peristiwa yang sangat heroik pada saat menjelang resolusi jihad ya, 22 Oktober 1945. Tonggak sejarah itu menjadi sebuah simbol yang kemudian dijadikan diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Tentu kalau kita melihat sejarahnya ini banyak berkecimpung atau berkaitan dengan para ulama kaum Nahdiyin yang dimotori dan disemangati oleh Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, oleh karena itu, pemirsa, pada hari ini kita akan berdiskusi, berdialog yang berkaitan dengan bidang keagamaan ya. Kebetulan di redaksi Visi.News sudah hadir dua orang ustadz, pimpinan pondok pesantren juga, pengurus MWC NU juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai jaket hijau ini sebagai ketua Tanfiziah, Kang Ustadz Yan Cahyana. Ya, beliau sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai salah satu pimpinan di pondok pesantren Darul Majid di Kelurahan Jelekong ya Mas? Kelurahan Warga Mekar. Oh, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Dan di sebelahnya sudah hadir di redaksi Visi.News Ustadz Tatang Dahrum Sulaiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau juga sebagai salah satu pimpinan pondok pesantren di Ransamanyar. Namina teh Mubarakul Huda. Mubarakul Huda ya. Beliau lama juga berkecimpung di bidang kepesantrenan ini ya, selain tentunya sebagai kader NU di Kabupaten Bandung. Nah, untuk hari ini kita akan bincang-bincang nih dengan dua orang ustadz ini. Kang, cerita sedikit lah, Kang Ustadz ya, Ustadz Yan, bagaimana perjalanan Kang Ustadz membangun atau menginisiasi pesantren Darul Majid ini, seperti apa dulu? Oh, jadi kalau pesantren Darul Majid itu asal muasalnya dari rasa kekhawatiran kami dari pihak pesantren tentang anak-anak yang tidak mampu. Jadi orang-orang kebanyakan sekarang, untuk zaman sekarang itu orang
untuk menjadikan anak soleh itu harus kaya. Harus kaya. Harus kaya. Karena untuk masuk ke pesantren harus punya uang. Lalu untuk menjadikan anak seorang hafid Quran itu biayanya tidak terhingga bagi orang yang kecil. Akhirnya ketika itu saya bermusyawarah dengan adik saya, yaitu putranya Bibi. Ketika itu beliau seorang polisi, lalu dia mensupport saya. Ya, silahkan, saya akan dorong. Sampai sekarang alhamdulillah. Itu dari tahun berapa, Ustaz? Itu kalau sudah 8 tahun, tahun 2018. 2018. Iya. 2018 ya lumayan ya. Iya, alhamdulillah. Karena beliau punya usaha dari bidang travel, dan keuntungan travel itu untuk pembangunan alhamdulillah pesantren. Sebagian disisihkan untuk pengembangan itu ya. Pengembangan pesantren. Sekarang jadi pesantrennya itu pesantren tradisional saja atau sudah dengan sekolahnya itu? Sekarang alhamdulillah sudah dengan sekolah. Sudah ada izin resmi sekolah SMP dan SMA. Jadi kalau SMP atau MTS? SMP. SMP ya. Kalau karena izin operasional untuk MTS sudah ada dijadikan untuk mendirikan satu sekolah itu harus ada izin sekolah terdekat. Karena MTS sudah dekat. Sudah ada. Itu juga dari SCI, dari masih keluarga saya juga. Itu udah MTS. Jadi kita bikinnya SMP. SMP ya. Iya. SMP Darul Majid. SMP Darul Majid. Iya luar biasa nih. Sekarang Kang Ustaz Tatang gimana Kang? Masalah apa? Iya, itu gimana perjalanan pesantrennya itu Kang? Kalau kita itu dulunya memang kita pendatang sebetulnya ke daerah Rancamanyar, sama-sama pendatang. Nah, tahun 99 ya, jadi sama, jadi timbul daripada kekhawatiran ya, ada satu keinginan ya, kita kebetulan kita punya istri sama dari pesantren. Kalau kita bukan dari pesantren, cuman kita mah ngalong-ngalong saja. Nah, pada waktu itu memang belum ada sebetulnya di Rancamanyar itu belum ada madrasah itu. Waktu itu belum ada. Satu desa itu belum ada madrasah. Satu desa? Iya, belum ada madrasah. Tahun 99 itu? Iya, tahun 99 itu. Nah, baru di rumah saja. Nah, dan waktu itu masih ingat Ustadzah Ros namanya ya. Dia itu seorang pengajar di SMP di Kota Madia. Cuman domisili di Pencelut Rancamanyar. Nah, siswanya itu di rumah. Dan kebetulan kita punya mertua juga dititipin anak 12 orang waktu itu. Masih ingat 12 orang. Yang namanya perempuan, dan kebetulan ada masjid ya, ala kadarnya di sana ada masjid ya, digunakan untuk mengaji anak. Nah, kebetulan karena kalau perempuan itu banyak halangannya ya, jadi kita cuman jadi badal jadi badal. Nah, setelah jadi badal ternyata anak-anak itu malah jadi senang gitu ketika kita hadir waktu itu. Anak-anak jadi senang. Timbullah semangat anak-anak yang tadinya 12 bertambah sampai 2 tahun ya. Jumlah anak jadi 80 waktu itu. Dalam 2 tahun itu ya? Ya, jadi 80 itu. Sekitar gitu. Nah, kemudian alhamdulillah dari perjalanan 2 tahun kita mendapatkan wakaf dari Agnia. Dan alhamdulillah antusias karena waktu itu ya termasuk mungkin langka ya, mungkin langka. Jadi kita waktu itu kita serahkan segalanya kepada masyarakat.
Dan ingat wakaf itu diserahkan pada kita, ya atas nama kita, nama saya sebagai pribadi. Cuman waktu itu karena tujuan kita itu ingin maju dan semuanya ingin mempunyai rasa tanggung jawab, maka kita limpahkan wakafnya untuk masyarakat saja. Jadi kita mah sebagai nama penanggung jawab saja, jadi limpahkan ke masyarakat. Nah, alhamdulillah setelah ada madrasah berkembang, kemudian alhamdulillah sampai saat ini ya 400 siswa itu dari Kober ya sampai kelompok belajar ya. Ya kelompok belajar anak kecil. Dan alhamdulillah termasuk siswa paling banyak itu Seranca Manyar. Itu siswa paling banyak. Dan alhamdulillah siswanya yang wusta juga ada, yang sambil kuliah juga ada, SMA juga ada. Jadi bagiannya bagian malam. Dan dulunya kita berdua sama istri, mengelola berdua sama istri, bahkan sampai kita itu ngontrak. Waktu itu karena sudah banyak anak ngontrak. Bahkan alhamdulillah kontrakan oleh masyarakat ditanggung jawab, dibantu ya, bahkan dibayarin oleh masyarakat. Alhamdulillah waktu itu. Nah, dulu itu pernah juga ada siswa, pernah itu ada siswa yang sengaja ini ingin ngaji pesantren. Dulu ada dari Majalaya, dari Garut juga ada, bahkan dari Banten pernah ada. Ya sebetulnya kita mah belajar sambil mengajar saja, belajar sambil mengajar. Alhamdulillah dari siswa dari guru dulu itu berdua saja. Sekarang alhamdulillah sudah punya guru 22 guru. Sekarang itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga. Berarti sistem pendidikannya sekarang sudah bukan lagi tradisional ya? Masih tradisional. Oh, masih tradisional. Masih ya? tradisional. Tapi dengan 22 guru. Dengan 22 guru. Ustadz-ustadzah gitu ya. Ustadzah, ya. Kebanyakan ustadzah. Ya, jadi kita itu paling ganteng. Enggak ada saingan. Paling ganteng dan memang memperlihatkan gulanya tadi. Jadi daya tariknya terlihat. Ya. Karena waktu itu kan di masa-masanya ada tahun berapa ya kok ketika ada Ustadz Cabul itu kan. Oh iya, nah iya, itu betul, Masya Allah berpengaruh. Berpengaruh, sangat berpengaruh untuk siswa itu. Jadi orang tua ketakutan sampai kita itu dipantau terus. Nah dari sana akhirnya kita ya mengambil inisiatif, kita punya pengajian ibu-ibu juga. Kita saring mana yang sudah bagus atau yang punya kelebihan di dalam ilmu agama, terutama dalam membaca Al-Quran. Maka kita aktifkan jadi guru. Dan alhamdulillah dengan program yang Bupati itu sekarang alhamdulillah guru-guru mendapat insentif ya. Iya. Tadinya sebelum ada program ini sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kita cuma jadi kecemburuan sosial saja dari masyarakat. Wah, Ustadz itu kaya, dari satu orang itu sekian Ustadz kaya. Tapi alhamdulillah jadi doa. Alhamdulillah jadi doa gitu kan. Ya alhamdulillah itulah tahadusan binikmah kita. Sampai sudah punya rumah sendiri. Betul. Dulunya kita kira ngajar ngontrak, kita juga ngontrak. Kita kadang putus asa dong. Ya namanya manusia kan. Kita itu mungkin akan berdomisili di sini atau kita itu akan pindah ke lain tempat. Pindah-pindah. Nah, tapi ya mungkin Allah memberikan pintu atau jalan rezeki di sana. Ya alhamdulillah kita prinsipnya begini. Dulu kata guru itu gini, jangan sekali-kali kamu menjadikan objekan untuk mengajar, jangan sekali-kali menjadikan objekan. Rezeki mah Allah yang ngatur. Ya kita terapkan. Nah, kita terapkan sampai saat ini. Kita itu setelah itu pemasukan uang dan segala macam itu ada yang megang. Jadi ada bendahara khusus.
ada bendahara khusus ya, di TU khusus gitu kan. Ya alhamdulillah, jadi walau dulunya kan cuma 100.000, 150, ya sekarang alhamdulillah terbantu sangat dari program Bupati itu sangat luar Sangat biasa, luar biasa dan berarti. itu menjadikan kesemangatan bagi para guru. Betul. Ya, cuman kan sebagian guru juga ada double ini mengajar ya. Jadi sebagian yang jadi guru TK dan sorenya menjadi guru ngaji. Cuman kalau yang sudah menjadi guru TK, dari insentif guru ngaji itu nggak ada, karena dari PAUD sudah ada. Tidak boleh baik double komponen. sih ya. Iya, Betul, gitu. betul. Kan itu kalau insentif yang diterima oleh tiap guru itu berapa untuk sekarang? Kemarin 3,5. 3,5 ya. Iya, 3,5 itu kan sudah semuanya kan 500. Betul, betul. Iya, 500, dan jadi 3,5 per bulan. 3 bulan sekali kalau nggak salah ya. Per triwulan ya, Iya, triwulan pencairannya. itu. Betul, betul. Ya, kita mah tinggal nanda tangan saja. Kita ketuanya belum Belum kebagian. Benar-benar Tapi ini kita- mah tulus. Iya, tapi alhamdulillah kita bersyukur ya, bersyukur betul. gitu. Ingat saya itu waktu itu kan saya itu sebetulnya nggak pesantren ya, nggak sekolah, cuman ya alhamdulillah, nah, dari kecil mungkin kita sudah bisa baca Quran gitu kan. Nah, kemudian kita itu kan kerja kerja di sepatu dulu itu di Iya. Cibaduyut. Nah, ya Allah memberikan hidayah, mungkin siang kerja, sorenya kita ke pesantren. Oh, Ke ngajar. pesantren, bukan, Oh, kita belajar. waktu itu ngaji. masih belajar ya. Iya, belajar. Subuhnya kemudian kita berangkat lagi ke pesantren. Nah, jadi kita itu sebetulnya kalau pesantren seperti yang lain enggak sebetulnya. Makanya Tapi kan rutin itu dilakukannya iya, ya. rutin itu dilakukan sampai nikah dari usia 17 tahun itu. Dari usia sampai 17 tahun itu sampai nikah itu di usia 23 tahun. Kita rutin itu seperti itu. gitu. Iya, iya. Nah, Ya sama cuman lah dengan perguruan tinggi ya 5 tahun. cuman dari keinginan saja, kita ikut dari keinginan, ya ingin tahu bagaimana yang benar itu, bagaimana kenapa setiap ketika kita ngaji kumpulan selalu ada permasalahan. Akhirnya kan tadi dorongan sana ingin tahu, ingin tahu. Ya alhamdulillah ya, kita mempelajari kitab-kitab, ada nahwu, sorok gitu kan. Ya alhamdulillah, bahkan Pak Ustadz Sofian pernah kita juga ngaji di sana, cuman ya kita ikut-ikut aja gitu. Gitu. Jadi Iya. kita mah ngacak we. Kita mah ngacak we kemana we Ngacak gitu. ya, Iya, iya, ngaji. iya. Tapi alhamdulillah ya. Makanya kita juga heran sebetulnya, kenapa ini ada santri dari Garut, dari Majalaya, iya. Aneh gitu kan, aneh. Tapi ada hikmahnya, alhamdulillah. Iya, iya. Kita jadi betul kata Rasulullah, man ta'alamal ilma fa'allamahullah. Barang siapa yang mengamalkan ilmu, maka Allah yang akan memberikan ilmu padanya. Iya, iya. Ya makanya pemahaman saya mungkin untuk sementara, asumsi saya, oh ini yang disebut ilmu laduni ya. Ternyata kita yang mengamalkan ilmu, Dengan sendirinya kita dapat sendirinya ilmu kita lagi ya. bertambah. Betul, betul. Karena sebelum diberikan di ilmu itu ke anak-anak, itu ke siswa, ke santri, kita terlebih dahulu Betul. mempelajari Betul, itu betul. terlebih dahulu. Nah, Dengan alhamdulillah. sendirinya saja. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita guru-guru alhamdulillah mendapatkan insentif ya, cuman mungkin kalau yang udah di dinas ya, dari dinas tidak bisa double mungkin. Ya itulah napanya realita mungkin kehidupan atau mungkin setelah kita ada saja pasti guru kecemburuan sosialnya ada. Kan guru TK nggak dapatnya. Betul. Guru dia double, ngajar double TK sama sore gitu kan. Jadi akhirnya ingin pindah ke jadi guru ngaji karena insentifnya kan BPJS-nya 4. Iya. Ya, anaknya 2, suaminya sama ini. Iya. Kalau di dinas kan enggak. Iya. Itu Tidak kan. semuanya di cover ya. Iya, tidak. Kalau ini bisa empatnya kalau ada 4 orang di keluarga itu ya. Iya, Betul, iya. betul. Tapi, Stan, tadi kalau melihat perjalanan ya, Ustadz Yan, Ustadz Datang, itu berangkat dari seorang santri, tapi bisa hidup mandiri. Orang kan sering berpikir begini, kalau
mungkin pada saat itu orang lebih melihat pendidikan umum ini lebih penting ketimbang misalnya. Nah kalau lihat perjalanan Kang Ustadz Yayan sama Kang Ustadz Tatang ininya, ini kan lebih fokus mempelajari agama tapi mandiri, bahkan bisa memberikan manfaat ke orang banyak. Nah sekarang dikaitkan dengan Hari Santri ya, sebagai seorang mantan santri atau masih jadi santri sekarang? masih santri. Nah kalau menurut Kang Ustadz Yayan, itu hari santri itu apa sih makna dari hari santri itu, Kang? Jadi Yang bisa diambil hikmah dari hari santri itu. ya mungkin kalau menitik beratkan perjuangan ulama-ulama dulu, Betul, betul. karena para alim ulama dulu itu menggerakkan itu santri-santri gitu. Di Laskar Jihad waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari dengan santri-santrinya. Jadi maka disebutnya hari santri. Dan itu juga cikal bakalnya sebenarnya untuk Surabaya itu di Jawa Barat. Karena waktu itu ketika Bung Tomo meminta izin kepada Mbah Hasyim, belum dikasih izin. Ya ketika Mbah Hasyim dipinta fatwa oleh Presiden Soekarno, apakah ini sudah waktunya kita jihad? Tapi ternyata Mbah Hasyim, walaupun belum itu seorang alim, seorang bahkan mendapat gelar Hadratus Syekh, tapi beliau tidak langsung memfatwakan. Tapi beliau mengundang para alim ulama se-Jawa untuk bahsul masail. Lahirlah hukum dan itu di sana. Lalu ada fatwa ya jihad fisabilillah. Sebelum dilaksanakan jihad itu Mbah Hasyim menunggu ulama dari Buntet pesantren ya, Kiai Abbas itu di Jawara di pesantren itu. Ya jadi Jawara aja sebenarnya pejuang-pejuang untuk Laskar Jihad itu orang kita, orang Jawa Barat dari Buntet pesantren. Jadi untuk hari santri itu supaya kita itu mengingat perjuangan ulama dahulu berjuang dengan para santri, supaya kita itu santri itu harus ada kemajuan untuk mengisi suatu pendalaman, bukan hanya kita itu menjadi penonton, tapi kita menjadi pemainnya. Jadi kita jangan, sementara kan kita santri itu terbiasa menjadi penonton. Sementara kalau di NU itu punya moto, yaitu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadil aslah. Menjaga sesuatu yang dulu tapi mengembangkan yang sesuatu yang baru, yang lebih maslahat gitu kan. Jadi santri sebenarnya, seorang santri Nahdiyin itu bukan harus dulu itu harus dipertahankan, tapi jangan terus-terusan. Umpamanya santri itu ngaji kitab kuning, tetap kita lestarikan kitab kuning, tapi santri juga harus ada ide cemerlang untuk mengembangkan bagaimana santri kitab kuning atau ilmu ini supaya bisa berkembang. Ya. Jadi jangan ada santri, kalau bahasa di kampung, santri kotok gitu ya. Jadi santri kotok itu tidak ada kemauan. Iya, untuk mengembangkan ilmu itu, dan tidak melihat zaman. Kalau santri yang diharapkan dari Nahdlatul Ulama itu harus tahu zaman. Kita sekarang itu di zaman apa? Jadi misalnya dulu kita ngaji di pesantren, tidak yang ngajinya cuma ada segelintir. Tapi dengan pengembangan zaman sekarang, kita ngaji seperti ini dilihat sama orang, bahkan ribuan yang menonton. Itu menjadi dakwah. Nah itu kalau santri-santri yang tidak punya moto dari Nahdlatul Ulama itu tetap tidak akan berkembang. Jadi yang diharapkan oleh NU itu kita harus berkembang. Sesuatu yang modern itu untuk mengisi hari santri itu, santri itu punya wawasan. Gitu. Iya, betul. Jadi santri bukan hanya pesantren, tapi santri itu harus sekolah sampai tinggi. Dulu itu ada seperti ini, buat apa sekolah? Dan di akhirat mah mau ditanya, ada bahasa itu sampai ada seperti itu ya. Ada di pesantren dulu gitu ya. Ada sampai bahasa seperti itu. Buat apa sekolah
nanti di kubur itu tidak akan ditanya tentang what is your name, tapi man rabbuka. Sehingga kita juga akan terobsesi buat apa belajar Jadi membatasi diri akhirnya ya, membatasi Ustaz, ya. diri. Buat apa belajar bahasa Inggris, belajar matematika kan kayak mau ditanya di akhirat begitu. Ada bahasa gitu. Jadi itu bukan santri NU. Justru Iya. santri NU itu berkembang harus itu. Itu mungkin mengisi hari Iya, santri iya. itu. Oh, oke. Ustadz Datang, gimana kalau menurut Kang Ustadz Datang nih, makna yang bisa didapat dari hari santri ini? Sebetulnya momen yang sangat baik ya, hari santri itu, sehingga kita bisa berinovasi untuk kegiatan-kegiatan, jadi menjadikan suatu wadah untuk lebih meningkatkan. Ya, yang paling dikhawatirkan ini hari santri hanya formalitas saja, gitu, karena kualitasnya nggak ada, gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan. Yang sangat dikhawatirkan, Ustadz, Iya, ya. soalnya akhlak anak-anak sekarang itu, aduh, masya Allah, gitu kan. Iya. Jadi itu yang sangat itu kan, tapi ada kebanggaan juga ya, ada kebanggaan juga setelah adanya hari santri. Jadi ya tadi momen-momen yang baik ya, jadi mungkin bukan hanya pihak pesantren yang memberikan kegiatan atau memfasilitasi, tapi setelah di launchingnya hari santri kan pemerintah pun ikut andil. Betul. Ikut andil. Makanya ya baguslah, momen yang sangat Momen bagus, yang sangat luar bagus, biasa. ya. Iya gitu ya. Tapi kita begini, Ustadz, di hari-hari ini kita kadang-kadang prihatin juga ya, kalau misalnya melihat beberapa kejadian, ya, pimpinan pesantren, sampai ada kejadian yang sangat memalukan, misalnya Ustadz ya, munculnya LGBT, ya, seperti yang kemarin-kemarin terkenal gitu ya, di Tangerang, di Bogor gitu. Nah, Ustadz sendiri melihat, ya, taruhlah di hari apa sih yang seharusnya dilakukan pesantren-pesantren itu untuk menjaga hal-hal seperti ini ya, apalagi misalnya kalau ada sampai melahirkan seorang pemimpin yang seperti itu, Ustadz. Sebetulnya memang karena mungkin cakupan kita luas juga ya. Jadi ya kalau orang mukmin itu apabila melihat keburukan di saudaranya, dia menutupi. Ya mungkin yang sangat disayangkan itu ketika keburukan muncul dari pesantren, seakan-akan jadi ya mungkin jadi hal yang mencari-cari kesempatan gitu kan. Lebih ya sehingga akhirnya merasa terpojokan, merasa terpojokan. Kadang-kadang ya sempat kadang-kadang iri juga ya. Ini orang berbuat kejahatan, ya orang muslim gitu kan. Tapi kenapa ketika masuk penjara, ketika dihakimi itu peci jadi nempel di kepalanya gitu kan. Kira dicopot. Jadi malah jadi kelihatan, sangat kelihatan, sangat menonjol gitu kan. Iya. Ya memang itu sebetulnya memang kembali lagi ke Maksud saya begini, Ustaz, fenomena ini, ya, fenomena kejadian-kejadian seperti ini di Cirebon ini, itu bisa menimbulkan sebuah kekhawatiran. Orang tua itu kalau menitipkan pesantren anaknya, ya, nyantri di pesantren tradisional, khawatir. Nah, untuk meyakinkan orang tua, kan akhirnya orang tua itu jangan ke pesantren tradisional, mendingan ke pesantren yang ini misalnya, tapi akhirnya tidak cocok gitu ya. Nah, untuk meyakinkan orang tua bahwa ini aman nih, anak-anak itu kalau pesantren jadi santri di sini. Nah, untuk meyakinkan itu harus seperti apa ya, Ustaz? Kayaknya kalau kita untuk meyakinkan masyarakat mungkin ya, kembali lagi. Ya memang yang pertama mungkin itu cibiran bagi pihak pesantren. Artinya kita harus lebih bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan bisa menjaga. Ya memang sementara ini kita kalah dengan akademik. Ya dari pesantren itu memang kalah dari akademik, baik dari birokrasi gitu kan.
ya dari kedisiplinan. Betul, Ya betul. sering terjadi kita ketika kita yang sudah tua-tua ya, jadwal rapat kita jam 8 datang jam 10. Nah itu selalu terjadi gitu. Nah beda dengan orang-orang akademik Iya, itu kan iya, selalu betul. disiplin gitu. Disiplin, betul, Nah mungkin betul. itu ya suatu cibiran juga untuk orang-orang yang di pesantren Pesantren mungkin saya. harus Mm-mm. lebih meningkatkan kedisiplinan. Ya memang dipelajari. Nah, adab akhlak itu dipelajari betul. dari 1 sampai jilid 3 itu dipelajari gitu. Nah, cuman mungkin karena ya tadi karena mungkin itu apa tradisional. Jadi bagaimana tradisi gitu kan Tradisi, ya. dulu gitu ya. Yang penting ngaji ya mungkin itu harus ada memang peningkatan. Itu tidak harus memang dirangkapkan menjadi sekolah juga, tidak harus Iya, gitu ya, tidak harus. Memang setelah dimetelaah gitu kan, ternyata bukan memojokkan atau ada tujuan apa. Tapi kalau anak itu sekolah sambil itu memang anak itu harus betul-betul ya gimana ya, harus punya daya tahan yang kuat, Yang kuat karena itu mungkin di sisi lain mempelajari ilmu agama, kurikulum pesantren, dan juga harus memenuhi kurikulum ya sekolah. Betul. Itu memang berat. Terkadang ya kalau yang ingin takhusus gitu kan untuk keagamaan memang tidak stabil gitu ya, tidak stabil. Nah, tapi walaupun seperti itu tetap unggul, ya tetap unggulnya ya dibandingkan di lingkungan luar. Dibandingkan di lingkungan luar, kalau pesantren itu mungkin lebih menjamin. Tetap lebih Kenapa? baik ya. Ya lebih Betul, baik, tetap betul, lebih betul. baik karena pendidikannya diterapkan, kemudian kesopanan, adabnya juga diterapkan. Itu bagus juga seperti itu. Cuman kalau untuk ini, untuk kita fokus ke agama memang bagusnya ya pesantren tradisional. Kalau untuk fokus memperdalami agama gitu ya dengan ulet gitu memang tradisional. Fokus ke sana ya saya. Oke, Ustaz. Ini bagus ya dalam apa kalau di pendidikan umum itu ada pendidikan karakter gitu ya saya. Nah ini pesantren itu salah satu kelebihannya rata-rata anak-anak dari pesantren itu lebih santun ya ketimbang misalnya apa yang sama sekali tidak di pesantren gitu Ustaz. Nah untuk lebih meningkatkan itu ya maksudnya untuk lebih membentuk anak-anak memiliki jiwa dan karakter yang baik, Ustaz. Biasanya kalau di daerah itu dalam rangka hari santri ini kegiatannya seperti apa? Kalau misalnya biasa di pesantren atau di di daerahnya sendiri gitu. Sebetulnya mana sukses ya? Gini, memang sementara ini kita anak-anak itu memang terpaku dengan aturan hukuman. Kalau di komplek pesantren itu kan anak itu mengikuti aturan pesantren ya, tapi di sisi lain kalau anak itu kurang diterapkan akidah ya, kurang diterapkan akidah, jadi ini maaf ya, kebanyakan anak itu di pesantren tunduk taat sholatnya, bangun jam 3, tapi setelah pulang ke rumah malah tidur aja, susah ke masjid gitu kan. Oh berarti anak ini masih ada keterpaksaan. Jadi keterpaksaan dengan aturan pesantren. Jadi secara kesadaran diri sendiri anak itu belum muncul. Ya makanya mungkin mungkin ya untuk kita gitu kan, ternyata memang betul. Pertama yang ditanamkan kepada anak-anak kepada waktu itu di masa jahiliyah, yang pertama kali adalah ketauhidan. Ketauhidan ya, betul. Ya, sebelum diperintah sholat ada ketauhidan ya. Ketauhidan. Setelah merasakan kehadiran Allah di dalam jiwa anak, maka dia akan senantiasa merasa dirinya itu bersama dengan Allah. Makanya mungkin penting bagi pihak-pihak, terutama untuk kami gitu kan. Untuk kami memang ya harus
nomor satu menekankan kan lagi ya menekankan ketauhidannya itu ya. ketauhidan. Oh, dalam Iya. rangka hari santri itu biasanya lebih Iya, di itu iya. lagi ya, Ustaz, ya. Makanya bagus itu ke dalam hari santri. Dalam hari santri ada kegiatan sholawat bersama, Sholat bersama, kajian baca. bersama, Ya. ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Betul, betul. Itu jadi momen yang bagus. Bagus ya. Kalau di Darul Majid sendiri gimana, Ustaz? Di hari Ya, santri di biasanya? hari santri itu bisa, kalau kita kan rutinitas di pesantren itu belajar kitab. Kan kalau pembelajaran aktivitas di pesantren itu sebenarnya secara komprehensif aturan-aturan di pesantren itu akan bisa menjadi karakter ke anak itu Iya, iya. ketika melihat seorang ustadz itu menjadi uswah. Sementara itu susah. Untuk sekarang itu jarang kita untuk mencontoh. Jadi kita sholat berjamaah umpamanya. Ustadznya ada Di enggak? bumi. Enggak, di rumah. Jadi si ustadz itu yang kita contoh paling ustadz nyuruhnya ke senior untuk sholat berjamaah. Sebenarnya ustadznya tidak. Jadi itu si santri itu melihat siapa. Jadi akhirnya takut dengan senior dengan hukuman. Jadi secara komprehensif itu akhlak itu bukan dengan tulisan, tapi akhlak itu dengan contoh, Teladan ya. teladan. Karena Rasul juga uswah hasanah. Bagus. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan perbuatan lebih fasehat daripada lisan ucapan. Ketika kita berbuat itu akan nempel. Kita dakwah tapi tidak keluar dari dalam hati, dalam uswah yang bagus itu tidak akan menempel kepada masyarakat. Sekarang banyak mubalik, penceramah dengan retorika dakwah yang bagus, tapi tidak membuat masyarakat akhlaknya yang baik. Tapi ulama-ulama dulu, guru-guru kita, beliau itu tidak punya retorika dakwah, tapi akhlaknya bagus. Sekali mengucapkan akan diturut sama umatnya. Karena langsung sama Karena teladan ya, teladan. diteladani. Seperti contoh lah, ada seorang kiai itu pernah pidato paling singkat, Kiai Dalhar, Di mana itu, Ustaz? Batu Songol, Muntilan. Muntilannya. Itu Kiai Dalhar punya teman Kiai Siroj. Kiai Dalhar itu kalau Kiai Siroj mubalik, orang yang pandai pidato. Iya, iya. Kiai Dalhar hanya mengajar santri. Ketika itu Kiai Siroj ditanya sama jamaah, karena Kiai Dalhar itu tidak pernah berceramah. Gitu. Apa kata Kiai Siroj? Bukan memojokkan Kiai Dalhar, Kiai Siroj itu. Tapi Kiai Dalhar mengibaratkan seperti ini. Kiai Siroj mengibaratkan seperti ini. Kiai Dalhar itu ibaratkan suatu baskom atau panci yang diisi air. Lalu kalau kita drum itu diisi air, kalau kita takol, tidak bunyinya sedikit. Tapi kalau umpamanya drum itu tidak berisi air, akan teriak. Jadi kalau kata slang itu tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi gitu kan. Itu orang yang pandai, banyak ilmunya, jadi akan bisa menjaga lisan. Betul. Ketika dia berpidato, datanglah Kiai Muhammad Hasbullah, kalau nggak salah dari NU, belum ada NU dulu. Betul. Datanglah ke sana, beliau Ahlussunnah wal Jamaah supaya aktif di Nahdlatul Ulama, mengajak Kiai Dalhar supaya beliau ikut andil di Nahdlatul Ulama. Beliau tidak pernah ceramah Kiai Dalhar itu. Lalu disuruh ketika ada Kiai Muhammad Hasbullah, dia dengan senang hati tampil ke podium, ceramahnya tidak sampai semenit. Kalau dalam bahasa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kamu sekalian masuk NU ya. Cuma segitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Muntilan berbondong-bondong orang masuk NU itu aja dengan bahasa gitu itu. ya. Berarti bukan pidato, tapi lihat sosok Kiai Iya, Dalhar. figurnya itu ya. Uswah hasanah. Jadi kita itu yang minim itu uswah. Bagaimana santri bisa aja akhlak yang baik, sementara gurunya tidak memberikan keteladanan itu, betul. Ya, kalau berjamaah ya gurunya harus dilihat. Jangan menyuruh senior, tapi gurunya, gitu. Betul. Atau misalnya berpenampilannya
apa dengan simbol-simbol Islam, Ya, tapi ternyata perilaku yang aslinya tidak seperti itu ya iya, Ustaz ya. iya. Itu kan sekarang mulai sering kadang-kadang muncul terbuka ke permukaan. Nah, bagus itu Ustaz. Kemudian begini Ustaz, itu ya dalam penguatan Hari Santri ini menjadi benar-benar sangat memberikan makna Ustaz ya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri Ustaz ya, untuk kegiatan-kegiatan penguatan Hari Santri itu atau kegiatan ke-NU-an itu bagaimana Ustaz? Kalau dalam bidang keilmuan, alhamdulillah, Mm-mm. pemerintah Betul. sangat mendukung kepada kita, dan dari dulu juga kita dengan pemerintah tidak ada gesekan. Betul. NU itu selalu bersama dengan Selalu pemerintah. bersama ya. Walaupun dalam politik mendukung anu ketika jadi Betul. kita bersama, karena kita itu politik NU itu bukan politik Praktis. politik praktis, tapi politik kebangsaan. Iya, Jadi iya, politik iya. kebangsaan bagaimana membuat negara itu aman. Betul, Jadi betul. ketika pendiri bangsa dulu itu yang harus kita camkan bahwa Nahdlatul Ulama itu membuat negara itu dengan sistem baginda Nabi di Madinah. Betul, betul. Ya, di dalam piagam Madinah, di antara yang dikukuhkan oleh ulama-ulama kita itu 3 persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Jadi Iya, itu yang untuk membuat negara itu di Rasulullah seperti itu. 3 unsur itu Tidak ya, unsur Ustaz ya. itu. Ya, ukhuwah Islamiyah, kita bersaudara sama Islam. Iya, Rasulullah seperti itu. Ukhuwah insaniyah, kita bersaudara sama manusia. Walaupun walau itu orang kafir, orang non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha, kita bersaudara. Saudara. Dan ukhuwah basyariyah, kita secara ukhuwah watoniyah, kebangsaan. Betul, betul. Kita selama anak bangsa itu saudara. Saudara. Berbagai suku itu kita saudara. Sehingga kan kita budaya juga kita itu Islami. Iya. Kita melihat Arab itu dalam pakaian. Mm-mm. Karena Iya, iya. walaupun kita pakai jubah, tetap dulu juga Abu Jahal pakai jubah. Jadi artinya Rasulullah orang Arab, Iya. cinta Arab, Mm-mm. karena Rasul orang Arab. Betul, betul. Kita ini orang Indonesia, kita orang Sunda, saya orang Sunda. Mm-mm. Kita orang Sunda, berarti kita harus cinta Sunda. Mm. Kita cinta budaya Sunda. Betul, Nah, itu betul. yang harus kita gali, itu bukan cinta ke Arabnya, tapi Betul. akhlaknya yang kita bawa. Gitu. Sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sehingga Rasulullah. Betul. Bahkan kalau di Sunda itu, saya sering dikasih tahu sama guru-guru saya, kenapa orang Sunda itu, Wali Songo itu di Sunda, di Jawa Barat cuma 1. Kalau di Jawa Sesar Timur, Hidayatullah. iya, cuma Sesar Hidayatullah. Dari Jawa Timur 5, Betul, Jawa betul. Tengah 3, kita 1. Kenapa enggak diratakan? Karena Sunda, Tiga ya. iya, karena Sunda itu sudah Islami sebelum datang Islam. Itu Nahdlatul Ulama itu dengan konsep Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya, iya. Nahdlatul Ulama, wa ma arsalnaka bukan lin nahdiyin, lil alamin. Lil alamin ya. Jadi umpama saya di rumah itu tetangga saya beda organisasi. Ketika membagi zakat, Betul. dipilih temannya saja, warga kita tidak. Itu kejadian di Iya, bawah. iya. Tapi orang NU siapa saja dikasih. Kalau benar-benar orang NU Iya. harus seperti itu, Ustaz Harus ya. seperti itu. Bupati kita kan Pak Badadang, Pak Supriyatna. Betul, betul. Beliau diusung oleh NU. Ketika beliau disuruh untuk mengumrohkan Ustadz, Betul. tidak hanya orang NU, Oh, dari ormas Islam ormas yang lain juga diberangkatkan. Muhammadiyah, SI. Betul, betul. Harus seperti itu. Iya. NU itu bukan rahmatan lin nahdiyin, harus rahmatan lil alamin. Lil alamin. Itu. Iya, iya, iya. Jadi itu konsep Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harus lil alamin. Bukan hanya kita orang yang berakal, tapi goir akil kita kan harus Betul. harus sayang. Betul, betul. Seperti kenapa baginda Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar itu meninggal, Betul, betul. Sayyidina Umar itu ahli sedekah, ahli tahajud, ahli jihad. Betul, betul. Sekalipun galak ya. Oh iya. Ketika beliau meninggal, sahabat yang lain memimpikan Betul, betul. ketika dibukanya pintu rahmat Allah kepada Sayyidina Umar, bukan karena tahajudnya,
bukan karena duha dan membaca Qur'annya, tapi karena sayang dengan Orang burung. miskin. Bukan, Oh, burung. burung ya. Jadi ketika ada burung dimainkan sama anak-anak, lalu burung pipit lah, bisa oleh Sayyidina Umar dibeli, dilepaskan lah. Ternyata kasih sayang Sayyidina Umar kepada burung membuka pintu rahmatnya Allah. Ini menandakan bahwa kita itu, Sayyidina Umar mengajarkan kasih sayang ke makhluk yang berakil dilaksanakan, apalagi Untuk yang berakal. betul ya. Ya. Ke burung kita harus sayang, apalagi manusia. Itu. Manusia siapa? Bukan rahmatan lil nahdiyin, bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan linnas. Iya. Wama ada kan rahmatan linnas nggak alamin. Manusia Betul. semuanya. Betul. Ya, seperti itulah. Yang Iya, konsep NU yang saya dapatkan dari guru-guru saya, ya seperti itu. Iya. Itu benar-benar ya, harus menanamkan rasa toleransi, rasa Iya. demokratis ya, Iya. tasamuh, betul. Itu tidak mudah Ustaz ya. Kalau Ya, misalnya ada harus ada figur guru. Karena keteladanan itu. keteladanan Ustaz, ya. itu. Betul. Karena kenapa kita orang NU akhlaknya seperti itu? Karena lihat gurunya seperti itu. Tapi kalau umpamanya gurunya kasar, ya muridnya kasar gitu. Iya benar. Jadi Teladan nanti yang ke juniornya juga bakal kasar juga gitu ya, Ustaz ya. Dan di pesantren itu juga saya tuh melihat seperti kita. Kalau umpamanya, yang harus kita koreksi juga, kita suka ada pembulian di pesantren karena ada hukuman dengan takjir. Kalau dulu takjir itu Betul. orang itu akan anak santri itu akan samina wa ta'na karena orang tuanya menunjang. Tapi kalau sekarang takjiran itu anak-anak akhirnya dengan takjiran itu orang dipukul, akhirnya santri senior memukul anak junior, kembali lagi saling pukul, akhirnya timbullah disebutnya pembulian di pesantren. Balas dendam. Betul. Jadi harusnya bagaimana menghukum santri itu dengan keteladanan seperti menghukum dengan bacaan atau menghukum dengan menulis. Kita di Darul Majid hukuman seperti itu. Oh, tidak ada hukum Tidak fisik hukum ya? fisik memukul, tidak ada. Oh, Kita gitu. menghukum kalau anak melanggar, tidak sholat, umpama anak itu tidak berjamaah. Nanti malam anak itu sholat suluh mengkodok. Kalau tidak sholat suluh mengkodok sholat. Kalau tidak sholat berjamaah harus sholat witir. Bahkan kita biasa sholat witir 3 kali, kita harus 11 kali. Akan ada jerak. Iya. Kalau umpama anak tidak. Yang penting ganjil aja saja. Ya. Kalau anak itu tidak ngaji, dia kasih suruh nulis sholawat terus sampai 1 lembar. Itu kan keteladanan. Jadi meningkatkan juga kemampuan anak untuk meningkatkan pembelajarannya. Betul. Kalau umpamanya dipukul, otomatis nanti saling pukul dia. Iya, bagus Ustaz. Ya, itu Bagus, sistemnya gitu. Betul. Aman lagi jadi buat orang tua itu menitipkan anaknya itu. Iya. Dengan pengalaman. Ya, pengalaman kami dulu seperti itu. Oh, ternyata harus dirubah. Pengalaman dulu itu santri 30 hampir habis. 30 karena santri tidak nyaman, nggak betah. Robah. Supaya banyak betah ya. Hukuman dia seperti itu. Karena yang mengakibatkan santri tidak betah itu karena ada siling gontokan di kamar. Jadi suasananya tidak nyaman ya, Ustaz ya, di tempat di pesantren itu ya. Ketika kita takut sama guru, nanti akan timbul balas dendamnya di kamar. Iya, untuk menghindari supaya tidak ketahuan sama ustadznya. Iya, sambil ngumpet-ngumpet itu Ustaz ya. Oke, Ustaz. Tadi betul Ustaz, jadi yang harus ditiru itu ya, ke nilai-nilai positif ya. Nilai-nilai positif, akhirnya nilai positif itu jadi sebuah budaya. Budaya berpikir, bertindak positif ya. Nah, jangan sampai masyarakat itu meniru budaya yang misalnya dari luar gitu saja.
Termasuk misalnya kalau dari Arab juga kalau tidak cocok Ya, cocok karena ya. tadi Buat kata apa? Ustaz ya, jahiliyah apa Yahudi juga jahiliyah juga pakai pakaiannya sama Iya, dengan betul. Rasulullah. Nah, ini begini Ustaz. Kemarin-kemarin tuh rame ya di polemik yang kaitan dengan tadi Ustaz ya, yang kaitan dengan Ba'lawi dan Habib ya. Ini mungkin dikaitkan juga dengan karakter, sifat, sikap ya. Sementara kan Rasulullah itu satu memberikan keteladanan, kedua akhlakul karimah. Nah, saya ingin sekali sebetulnya begini Ustaz. Itu kan polemik secara nasional dan Iya. polemik seperti itu ya. Jadi kalau dibaca kan ada yang ikut ke sana, ada juga yang seolah mempertahankan ini asli yang pribumi ya, kiai pribumi gitu Iya. ya, seolah seperti itu. Nah, maksud saya begini, itu sih terserah ya karena itu kan polemik nasional. Iya. Dampak yang terjadi saat di tingkat daerah di bawah itu seperti apa saat polemik Ba'lawi ini? Ya, kalau narasi seperti kita di bawah itu sebenarnya untuk daerah kita, Kecamatan Balai Endah, ya, Betul, betul. tidak terlalu. Tidak terlalu Ustaz ya. Karena jarang kita lihat Habib datang ke sini. Karena kita guru-guru kita dari pesantren-pesantren. Jadi ya kalau ada itu juga kan secara tidak langsung menjadikan kepada kita itu pembelajaran. Betul. Supaya kita itu yang harus dihormat itu guru kita. Guru kita yang mengajarkan alif-alifan, mengajarkan Al-Quran. Betul. Sementara santri-santri itu menjadikan karena dogma dari seperti itu lupa Dogma ya. lupa dengan guru yang mengajar. Saya tuh pernah lupa dengan guru saya. Dulu saya Karena itu apa Ustaz? karena ada doktrin. Oh. Doktrin ketika itu saya nikah. Ketika saya nikah itu mengundang salah satu Habib gitu ya. Dia langsung pas nikahan itu saya pakai sorban gitu. Artinya saya pakai sorban ini. Kita pakai sorban, kata beliau jangan, harus sampai saya dijajahin sorban ini, udang gitu. Iya. Udang gitu. Gitu. Itu saya sampai termakan. Jadi bukan saya mengatakan udangnya itu ya, tapi kenapa saya jadi lupa gitu. Oh, terdoktrin gitu. Terdoktrin, jadi saya lupa dengan guru saya. Saya lihat guru-guru saya dari Baitul Arqam, almarhum Al-Maghfurah Kiai Haji Ali Imron, Kiai Yusuf Salim Faqih, bahkan ketua FPCNU Kiai Haji Asep Jamil Anwar, Kiai Haji Asep Jalaluddin, beliau pakai peci biasa. Saya ketika itu berpikir, sebulan saya pakai, oh guru saya yang ilmunya tabahur dengan ilmu masih pakai peci melihat budaya kita, kenapa saya dengan melihat guru sepintas lalu Langsung kita berubah. merasa melebih guru saya? Saya Oh, ada sebulan, perasaan melebih ya iya, Ustaz ya? karena kan itu simbol ilmu. Udang itu kan simbol ilmu. Saya lihat guru-guru kita sartawadu, kita tawadu dengan kesederhanaan, semua pakai peci. Jarang kalau guru-guru saya di Nahdien itu jarang yang pakai udang jarang. Ya, betul. Tapi dengan pakai peci, dengan bukan beliau dengan ketawaduannya gitu. Bukan kita dalam arti bukan menyalahkan gitu. Betul. Arti saya tuh doktrin itu, Betul. intinya doktrin itu melupakan kepada guru kita yang asal, yang harus kita hormati itu bukan guru yang baru kenal. Pada guru itu yang mengajarkan kita setiap hari, belajar Quran yang harus kita hormati, benar. Iya. Dengan polemik ini jadi kita tercerahkan, oh benar, ternyata Iya. kita itu harus menghormati guru-guru kita. Dengan polemik seperti yang saya positif menyadarkan, kita harus kembali ke guru kita, menghormati. Karena kita tidak pernah belajar, paling dalam melihat dengan tabligh akbar, maulidan, gitu. Kalau dulu kita melupakan dengan guru kita. Jadi wawasan itu harus dimulai dikembangkan lagi.
Jadi kita diberi akal oleh Allah itu ada penggalian dari Quran dan hadis juga harus harus dipelajari. Ketika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis harus dipertanyakan, Mengkritisi ya. mengkritisi. Juga jangan sami'na wa ata'na. Kenapa melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Siti Fatimah meninggal dunia, beliau dimakamkan dengan oleh dipandu jenazah dengan oleh empat orang, yaitu Sayyidina Ali, suaminya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam suatu kitab Duratul Nasin kalau nggak salah, sampai Abu Dzar Al-Ghifari ketika akan memasukkan Siti Fatimah ke liang lahat itu, Abu Dzar berpidato, "Hei tanah, apakah kamu tahu siapa ini yang akan dikuburkan?" Lalu Abu Dzar menjawab pidatonya dengan sendiri, "Inilah Siti Fatimah binti Rasulillah, putrinya Rasulullah. Inilah Fatimah, istrinya Sayyidina Ali. Inilah Siti Fatimah, ibundanya Sayyidina Hasan dan Husain." Lalu tanah itu menjawab gitu. Dalam hati, kalau itu soalnya hati, "Ma ana biya mau dirahasa balan nasab." Kami itu bukan untuk menghitung-hitung turunan, tapi walakinni maulud amal soleh. Tapi aku ini ada tempat-tempat amal soleh. Itu kita harus di sana, harus dilihatnya. Jadi jangan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Jadi kita lupa bahwa kita itu pernah pesantren, kan, gitu. Harus mengkaji dengan keilmuan juga. Ilmuwan juga Ustaz ya, betul. Oke, iya. Ustaz, kalau Ustaz Tatang sendiri ada pengalaman bagaimana tuh? Dampak dari polemik itu, Ustaz? Memang ada. Dampaknya memang ada, terutama di Muhibin ya. Yang beliau mungkin ya sudah ada di ranah sana gitu ya. Istilahnya yang mungkin dari masih mentah dari pesantren gitu kan. Biasanya beliau karena cintanya mungkin karena kepada Rasul mungkin ya. Saking cintanya. Jadi ketika mendengar zuriyah Rasul itu luar biasa. Dan memang sebagaimana Pak Kiai sampaikan, Pak Kiai Kiai Yahya ya, Sufyan Yahya sampaikan. Jadi bukan membatalkan keulamaannya itu. Cuman yang disayangkan itu karena mengaku-ngakunya duriyah Nabi, kan seperti itu. Tapi bagi saya sendiri kita awam sebetulnya karena salah itu. Oke, bagian terakhir nih Ustaz. Ya, kita ingin tahu juga ya dari struktur NU yang terbawah ini, kira-kira harapan apa ya yang terhadap pemerintahan yang baru ini, Ustaz? Ya, sekarang kan baru pergantian nih, hari ini baru dilantik pemerintahan baru. Kira-kira harapannya seperti apa, Ustaz? Ya, untuk pemerintahan yang akan maksudnya dari bupati atau bukan dari presiden yang barusan dilantik. ada presiden. Betul. Ya, kalau kita kan orang Nahdlatul Ulama, tetap kalau kita kan Samina wa Atona Betul. ke PBNU. Jadi dan ke satu atapnya itu kan Samina wa Atona itu Betul. dari NU, dari PBNU langsung ke bawah itu harus satu komando. Cuma yang saya itu kan tetap NU kalau dengan pemerintah tidak ada masalah. Cuma kita itu secara keorganisasian kita itu memang kita perlu dibenahi juga. Disegarkan lagi disegarkan karena itu di NU itu secara keorganisasian itu tidak diperhatikan yang bawah. Jadi kalau di NU kelihatan sama saya itu yang jalan itu
tidak dimerhatikan di bawah, seperti asupan kan ya. Jadi kalau seharusnya yang harus diperhatikan itu yang bawah, besar itu di bawah, gitu. Jadi yang harus diperhatikan perjuangan kita itu anak ranting tingkat RW, ranting tingkat kelurahan, MWC tingkat kecamatan. Sementara secara organisasi orang itu enggan menjadi pengurus ranting, anak ranting. Kenapa? Susah untuk biayanya. Iya, betul. Tapi untuk tingkatan PC udah ada dana, Ada anggaran. ada anggaran, ada PW, ada apalagi PB. Dan itu kalau organisasi yang lain sampai ke anak, ke akar, kita maaf ya, kita menintrospeksi juga. Kita itu semuanya kita berjuang. Untuk NU itu di bawah itu sangatlah. Karena itu untuk membuat acara seharian, kita udunan, riungan, itu kan dari dananya kan. Akhirnya ketika orang yang mau gabung, geningan untuk di NU teh harus keluar dana. Akhirnya orang yang tidak ada rasa cinta ke NU, buat apa? Mendingan ngurus pesantren sendiri. Nah, karena kita itu dibina oleh guru-guru kita harus cinta NU itu karena kita ada binaan dari guru-guru kita. Karena cinta kepada NU itu karena ada makalah dari Hadratus Syekh itu. Betul. Barang siapa yang mengurus NU akan kami urus di aku santri beliau dan didoakan husnul khotimah. Kita kan merujuknya ke sana. Karena kita artinya diajarkan guru-guru seperti itu. Jadi, nah, Ustaz, itu harapan ke pemerintahan pusat ya yang baru dilantik. Dari pilkada sendiri, Ustaz, apa yang diharapkan dari kepemimpinan baru nanti, Ustaz? Ya, untuk kepemimpinan baru pilkada kabupaten itu, ya kita bupati itu milik kita semua. Cuma nantinya warga Nahdliyin adil lah. Dalam arti adil itu bukan sama rata. Karena Nahdliyin itu terbesar, berarti proporsinya itu lebih besar. Bukan artinya adil itu organisasi yang besar dan kecil disamaratakan. Itu jangan seperti itu. Pemerintah itu harus adil, harus diperhatikan semua organisasi. Tapi Nahdliyin itu karena organisasi terbesar, jangan sampai Nahdliyin tidak diperhatikan. Karena maaf, kemarin ya, orang-orang NU mendukung secara 100%. Nanti kalau umpamanya tidak diperhatikan, otomatis kejeblosan. Ya, masukan ke guru ngaji. Kenapa katanya? Itu kan berkatanya 75%. 70% bukan orang NU. Kita kan jadi pertanyaan. Ada orangnya teman kita bicara ini. Orang ini tuh 75% bukan orang NU. Kok gitu? Nah, itu kan jadi pertanyaan gitu. Jadi kita yang dulu mendukung pilkada dari NU, kalau kita suruh NU pasti. Kalau organisasi lain mungkin strukturnya mendukung, bawahnya tidak. Kalau NU strukturnya mendukung, iya zaman kita otomatis itu ya. Gitu. Kayaknya bukan orang NU, tapi kayaknya tidak mau mengakui NU kayaknya. Tidak mau mengaku dari NU. Ustaz, menambahkan mungkin, Ustaz. Iya, kalau kita lihat itu kan kalau di Nahdliyin itu sebetulnya kita itu gimana ya, diajarkan kita itu kalau di organisasi lain gini aja. Kalau di organisasi lain itu untuk apa segudang ilmu kalau tanpa ada kekuasaan? Makanya organisasi lain itu gontok-gontokan di kekuasaan. Itu. Kemudian kenapa mungkin orang NU sebetulnya orang NU kaya? Orang NU itu kaya, mandiri juga. Orang NU itu mandiri. Kenapa? Soalnya kalau kita sebagaimana tadi Al-Mukarram disampaikan. Jadi kita itu tidak pilih-pilih kalau ngasih, siapa saja dikasih. Kan? Jadi kalau mereka itu dipilih kan, dipilih mereka itu. Nah mungkin
salah satu berkembangnya mereka itu karena ya dibatasi. Jadi si impaknya itu dibatasi kemana. Makanya banyak mereka banyak anggaran yang mungkin disisihkan oleh mereka. Kalau kita mah ya udah habiskan aja semuanya seperti itu kan. Jadi Nah, harapan ke pemerintahan karena yang baru hasil pilkada nanti seperti apa, Ustaz? sebetulnya kita introspeksi diri aja kita di Nahdiyin, di ulama-ulama Nahdiyin gitu. Dulu itu orang NU ada di mana-mana gitu kan. Kalau sekarang itu ada wadah PKB gitu kan. Yeah. Ada wadah PKB itu untuk yang mau berpolitik. Tapi apa boleh buat karena mungkin itu wadahnya wadah NU, jadi akhirnya kita terlibat juga. Nah, kalau dulu gitu kan NU itu besar, tapi tidak duduk di satu partai. Di semua kan. Jadi nah, kenapa? Ya karena kita itu diajarkan ada ibadah secara badaniyah, ada ibadah secara kolbiyah, ada ibadah secara ruhaniyah. Yaitu artinya kita itu bersyariat dan syariatnya kita itu bermazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan mayoritas kita itu adalah Syafi'i. Ya. Dan kemudian akidah kita juga ada Imam Al-Maturidi ya, ada Imam Al-Maturidi dan juga ibadah ruhnya itu kan ada Imam Al-Ghazali, gitu kan? Ada Imam Al-Ghazali, gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya masalah rizki manusia itu sebetulnya ada yang mengatur. Betul, Gitu kan? betul. Jadi kalau untuk Nahdiyin sendiri sebetulnya siapapun pemimpinnya kita siap mendukung dan kita itu sebetulnya berusaha menjadi sosok ulama yang mungkin mandiri dan kita yakin bukan pemerintahan yang mengatur rezeki kita gitu kan seperti itu. Tapi walaupun seperti itu ya memang mungkin karena kita di tatanan ya dunia dan akhirat juga ya pasti kita membutuhkan dan mungkin kita sangat membutuhkan memang kedekatan kita dengan pemerintahan daerah, ya untuk bersinergi dengan pemerintahan dan tetap sebetulnya kembali lagi ke tradisional dan kekuatan untuk apa namanya memunculkan kesadaran, memunculkan kepercayaan diri berjamaah kita, kegiatan kita harus tetap stabil. Artinya kita harus banyak kumpul, kita harus banyak kegiatan supaya bisa mengeratkan kembali yang sudah rapuh-rapuh itu, yang sudah lemah gitu. Betul. Jadi akhirnya bisa kuat lagi. Kuat lagi ya, Ustaz. Ya, seperti itu. Mungkin ya kita sangat mengharapkan pemerintah yang akan datang ya lebih memperhatikan memang kepada Nahdiyin dan juga bisa lebih bermasyarakat ke bawah gitu kan. Sebenarnya di tangan-tangan yang di bawah sebetulnya maju kekuatannya gitu. Kekuatannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali nih Ustaz. Alhamdulillah. Udah cukup detail ya, walaupun memang kelihatannya nanti bakal ada diskusi-diskusi lainnya ya, karena tadi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yan sama Pak Ustadz Tatang ini ada hal-hal yang harus kelihatannya bisa digali lagi. Cuma kan waktu kita terbatas juga nih Ustaz. Alhamdulillah. Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz Tatang, Pak Ustadz Yan ya atas kehadirannya di redaksi Visi.News. Dan pemirsa sekalian, diskusi kita dengan para pengurus pimpinan MWCNU Balenda, pimpinan Pondok Pesantren juga kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup saja ya Ustaz ya. Kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Ustaz. Ada.